Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifa'i wa syaikh Baha'iddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa syaikh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa ngaji dan menambah ilmu-ilmu agama, sehingga kehidupan kita semakin tertuntun dan kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab sholatil aidain, bab yang menjelaskan tentang sholat hari raya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'Eid syai'an, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini, rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Qala wasdawuh sapa Abu Sa'id, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yusalli, ora salat sapa Rasulullah qabla al-'Eid, ing dalam sadurunge salat Id.
syai'an ing suwiji-wiji. Fa idza raja'a mongko tatkalane bali sapa Kanjeng Nabi ila manzilihi maring daleme Kanjeng Nabi, shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya bahwa dalam sholatul aidain itu tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Tidak ada qabliyah sholatil aid dan juga tidak ada ba'diyah sholatil aid. Jadi nggak ada sholat sebelum sholatil aid dan juga tidak ada sholat sunnah setelah sholatil aid. Sholat aid sendiri itu adalah sholat sunnah. Kemudian Abu Sa'id di sini menjelaskan tentang praktek sholatul aid yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak sholat sunnah sebelum sholatul aid, dan ketika Rasulullah pulang ke rumahnya kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang ke rumah itu bukan sholat ba'diyah, tetapi sholatul duha. Sholat duha yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan sholat ba'diyah. Beliau dikatakan dalam hadis ini pulang ke rumah setelah sholat hari raya, pulang sampai ke rumah, kemudian sholat 2 rakaat di rumah. Sholat yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah sholatul duha, karena memang waktu itu adalah waktu duha. Waktu pelaksanaan sholatil aid adalah waktu duha. Maka Nabi senantiasa melaksanakan sholatul duha. Setelah sholatil aid selesai, beliau melakukannya di rumah, bukan di masjid atau di tempat sholat pelaksanaan sholat hari raya. Jadi maksud dari shalla raka'ataini, fa idza raja'a ila manzilihi shalla raka'ataini ay ad-duha, yang dimaksud adalah sholat duha, bukan sholat ba'diyah sholatil aid. Wa anhu radhiyallahu anhu an Abi Sa'id qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Kana ana sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhruju metu sapa Kanjeng Nabi yaumal fitri ing dalem dinane Idul Fitri wal adha lan Idul Adha ilal musalla maring panggonan salat. Wa awwalu syai'in lan utawi kawitane suwiji-wiji yabda'u ngawiti sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan syai' as-salatu as-salatu salat. Thumma iku as-salatu salat. Thumma yansarifu nuli bubar sapa Kanjeng Nabi. Fayakumu nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi muqabilan nas ngadepi menungso, kelawan ngadep menungso, wan nasulan utai menungso iku ala sufufihim ing atase pira-pira barisane annas. Faya'izuhum nuli aweh nasihat sapa Kanjeng Nabi ing annas, wa ya'muruhum lan aweh perintah sapa Kanjeng Nabi ing annas. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar pada hari Idul Fitri dan juga pada hari Idul Adha ke tempat sholat. Karena tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak diharuskan masjid, bisa masjid atau bisa musolla atau bisa lapangan yang dijadikan sebagai musolla. Maka bahasanya di sini ilal musolla, bukan ilal masjid. Karena dalam pelaksanaannya Nabi itu juga pernah melakukannya di
di lapangan terbuka. Ini dikatakan musola, tempat sholat. Musola itu bahasa Arab artinya tempat sholat. Kalau di tempat kita musola itu sudah merupakan bangunan tertentu yang bukan masjid tapi digunakan untuk sholat, itu namanya musola. Ada musola yang wakaf, ada yang sudah diwakafkan, ada musola yang musola pribadi. Misalnya di rumah kita, di depan rumah kita membangun tempat sholat untuk keluarga kita, namanya musola. Atau di dalam rumah kita ada satu kamar yang kita siapkan untuk tempat sholat, namanya musola. Tetapi musola secara umum itu artinya adalah tempat sholat. Tempat sholat. Nah, tempat sholat itu yang dimaksud di sini ya tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang dimaksud di sini apakah dia berupa lapangan atau dia berupa musola langgar atau nosah kalau bahasa sana atau masjid. Yang jelas Nabi pada hari Idul Fitri atau Idul Adha keluar rumah menuju tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Pertama kali yang beliau lakukan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, bukan sholat sholat qabliyah atau sholat sunnah yang lain, tetapi sholat Idul Fitri. Tsumayan sharif, kemudian bubar dari sholat, artinya setelah bubar nggak harus pergi. Bubar maksudnya di sini yang sharif itu selesai dari pelaksanaan sholat, yang dilakukan oleh beliau kemudian adalah berdiri menghadap ke manusia, artinya menghadap kepada jamaah. Dan jamaah ala sufufihim, mereka tetap pada shaf sholat. Tadi kan sholat, Nabi sebagai imam dari para sahabat umat Islam, mereka bersaf-saf. Setelah selesai dari pelaksanaan sholat, Nabi kemudian berdiri menghadap ke jamaah. Jamaah tetap dalam safnya, tidak bubar. Tetap mereka dalam safnya. Faya'idhuhum, kemudian Nabi memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan perintah. Artinya Nabi berkhutbah di hadapan para jamaah. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita disyariatkan untuk keluar ke tempat sholat pada hari raya. Kita disunnahkan seperti dalam hadis yang sebelumnya, disunnahkan untuk keluar melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena Nabi juga melakukannya. Bahkan kemarin kita sampaikan sholatul Id bukan hanya untuk kaum laki-laki sebagaimana sholatul Jumu'ah, tetapi juga untuk semua orang, bahkan perempuan-perempuan, muda, tua, semuanya dikeluarkan pada hari itu karena hari raya adalah hari kebahagiaan, hari untuk bersenang-senang bagi umat Islam, sehingga semuanya keluar rumah. Dalam hal ini di pagi hari adalah keluar untuk melaksanakan sholatul Id. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sholat dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu didahulukan dari khutbah. Sholat dulu baru kemudian khutbah. Jelas dalam hadis ini pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat. Setelah sholat baru Nabi berdiri menghadap ke jamaah berkhutbah, berarti sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat maka kita khatib atau imam berkhutbah terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Kalau sholatul Id, sholat dulu baru kemudian khutbah. Sangat terang dalilnya dalam hadis ini. Dan masyarakat jamaah ketika itu tetap untuk
dalam shafnya. Mereka mendengarkan khutbah dalam shafnya. Kemudian juga hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya untuk khutbah dalam sholat hari raya, itu ada khutbahnya. Karena Nabi juga melaksanakannya setelah pelaksanaan sholat. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala nabiyullahi qala wasdawu sapa nabiyullahi nabine Allah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru utawi takbir fil fitri ing dalem fil fitri ing dalem Idul Fitri iku sab'un pitu fil ula ing dalem kang kawitan wa khamsun lan 5 fil akhirati ing dalem kang rakaat kang akhir, karena sholatnya 2 rakaat. Fil ula ing dalem rakaat kang kawitan kang pertama, fil akhirati ing dalem rakaat kang kapindho. Wal qiraatu lan maca surat ba'dahuma ing dalem sause karune qiltaihima ya karune rakaatain. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi 'anil Bukhari tashihahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takbir dalam Idul Fitri itu, dalam sholat Idul Fitri itu adalah 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Dan juga membaca Fatihah kemudian membaca surat setelah keduanya pada 2 rakaat. Artinya pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Di sini hadis ini menunjukkan disunahkannya takbir dalam sholat hari raya. Nah, di sini memang disebutkan al-fitri, tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya fil fitri, tetapi fil adha, dalam sholatul aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sholat itu disyariatkan untuk membaca takbir. Pada rakaat yang pertama itu membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti berapa? 8 kali. 7 kali itu selain takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat yang kedua itu takbirnya 5 kali selain takbir untuk berdiri. Berarti 6 kali. Jadi ketika kita misalnya melaksanakan sholatul Id, takbir pertama takbiratul ihram, takbir untuk membuka sholat. Yang di situ letaknya niat. Allahu Akbar. Ini nggak masuk hitungan. Setelah itu kita melaksanakan takbir, membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Berarti 8 kali. Baru setelah itu membaca suratul Fatihah. Di antara 2 takbir Allahu Akbar itu kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca zikir seperti itu di antara satu takbir dengan takbir yang lain, antara takbir pertama dengan takbir yang kedua, antara takbir kedua dengan takbir yang ketiga. Ada bacaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara keduanya sebanyak 7 kali kita membaca takbir. Baru setelah itu membaca suratul Fatihah. Pada rakaat yang kedua membacanya 5 kali selain takbir untuk berdiri. Ketika kita habis dari sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, kita berdiri kan membaca takbir Allahu Akbar. Itu enggak masuk hitungan. Baru setelah itu baca 5 kali Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar sampai 5 kali. Berarti jumlahnya tambah takbir berdiri itu adalah 6 kali. Nah, membaca takbir seperti itu hukumnya sunnah. Apa artinya? Jika seseorang lupa, misalnya imamnya lupa karena terjadi dalam beberapa daerah atau beberapa orang, kemudian imam lupa dalam membaca takbir 7 kali di rakaat yang pertama atau lupa pada rakaat yang kedua. Dan itu sangat mungkin terjadi karena sholat Id itu 2 kali saja setahun. Nah, 2 kali saja setahun, sehingga kalau seseorang lupa untuk membaca takbir 7 kali di rakaat pertama atau takbir 5 kali di rakaat yang kedua, mungkin saja terjadi. Lupa itu mungkin saja terjadi. Jika terjadi, maka sudah sah sholatnya. Tidak perlu kemudian diulang lagi sholat hari rayanya. Ini perlu kita jelaskan karena sering sekali seseorang kemudian ragu dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang sudah dilakukannya ketika imamnya lupa membaca takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama atau 5 kali di rakaat yang kedua. Jawabannya, sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. Karena membaca takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua itu bukan rukun sholat. Itu bukan rukun sholat, sehingga sah sholatnya tanpa membaca itu. Tetapi tentu saja itu pahalanya berkurang karena ini disunnahkan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkannya. Jadi caranya pertama kita takbiratul ihram, kemudian membaca doaul iftitah, kemudian baru takbir 7 kali. Setelah itu membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, baru kemudian membaca surat yang nanti akan dijelaskan apa surat yang sebaiknya dibaca dalam sholatul Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lanjutkan kembali. Wa an Abi Waqidil Laitsi sallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf waqtarabat akhrajahu Muslim. Kana ana sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa kanjeng Nabi fil adha ing dalem atau membaca iqtarabat kemudian selesai, tetapi membaca surat secara penuh. Ini Nabi melakukannya, artinya ini sesuatu hal yang masyru', sesuatu hal yang dianjurkan untuk dibaca. Kalau seandainya bukan surat ini karena imamnya nggak hafal atau mungkin terlalu panjang menurut dia, atau memang dia belum talaqi surat ini, yang bisa dia adalah surat yang lainnya, maka tidak mengapa jika dia membacanya yang lain. Tetapi tentu saja dia kehilangan keafdolan. Kenapa? Karena yang mengikuti Nabi itu tentu saja itu yang lebih utama. Nah, Nabi dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, rakaat yang pertama qaf, rakaat yang kedua iqtarabat. Nah, tetapi dalam keterangan yang lainnya itu sama dalam pelaksanaan sholat Jumat, yaitu pada rakaat yang pertama itu sabbihisma rabbikal a'la, kemudian pada rakaat yang kedua itu membaca suratul Ghasyiyah. Itu dalam sholatul Id juga demikian, sama. Kemarin dalam hadis sebelumnya kita membaca seperti itu. Dalam pelaksanaan sholat Jumat dan juga dalam pelaksanaan sholatul Id, pada rakaat pertama itu juga bisa
yang dibaca itu pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua itu membaca suratul Ghasyiyah. Nah, sementara dalam hadis yang ini dijelaskan Nabi membaca surat Qaf pada rakaat yang pertama dan membaca surat Iqtarabat pada rakaat yang kedua. Maka bagi imam ya dihafalkan surat ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa tariqa. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kana tatkalane ana sapa Rasulullah apa yaumul 'id dina riyaya khalafa mongko bedani sapa Kanjeng Nabi at-tariqa ing dalan. Akhrajahul Bukhari wa li Abi Dawud an Ibnu Umar nahwuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka beliau membedai jalannya. Nah, maksudnya antara jalan pergi ke tempat sholat dan pulangnya itu berbeda. Hadirin rahimakumullah, ini disyariatkan ya, baik bagi imam maupun bagi makmum untuk membedai jalannya ketika pergi dan pulang. Artinya lewat jalan yang berbeda. Misalnya di sini masjidnya di sana. Ketika kita berangkat, kita lewat jalan sini. Dan ketika pulang, kita lewat jalan yang sana. Ini namanya khalafat thariq. Nah, yang seperti itu disunnahkan. Apabila tidak dilakukan, pergi lewat sini dan pulang lewat sini juga tidak mengapa. Tetapi kalau dia pergi lewat jalan ini, kemudian pulang lewat jalan yang lain, maka itu sesuatu yang dianjurkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Ini mengingat karena hari raya itu adalah hari untuk memperlihatkan kegembiraan. Kalau kita lewat sini kan tambah ramenya itu kan tambah kelihatan bahwa ini memang hari raya. Orang berjalan kaki menuju ke tempat sholat secara berduyun-duyun, bukan hanya di jalan sini saja tetapi juga di jalan yang lain, itu menjadi terlihat ramai. Syiar dari Aid itu sangat terlihat. Syiar kegembiraan untuk menunjukkan kegembiraan di hari raya umat Islam. Nabi melakukan hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Qadima taqa wastaqa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah. Walahum lan iku ketuwe ahlul Madinah yaumani utawi dina loro. Yal'abuna padha dolanan sapa ahlul Madinah fihima ing dalem yaumani. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi, qad abdalakumullahu bihima khaira minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Qad abdalakum, teman-teman wis ganti ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah bihima kelawan karune yaumani khairan ingkang luweh bagus minhuma tinimbang saking yaumani. Rupane yaumal adha dina adha wa yaumal fitri lan dina fitr.
Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah, Rasulullah dilahirkan di Makkah dan beliau diangkat menjadi nabi pertama kali di Makkah. Beliau berdakwah di Makkah 13 tahun lamanya. Lama beliau berdakwah di Makkah. Setelah itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah yang dulu namanya Yathrib atau Thaibah. Beliau diperintahkan hijrah ke sana, maka beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika Nabi datang di Madinah, diceritakan bahwa penduduk Madinah ketika itu memiliki 2 hari yang mereka untuk bermain-main pada 2 hari itu. Untuk bersenang-senang di hari itu. Hari itu namanya Yaumun Nairus dan Yaumul Maharjan. Dua nama hari yang mereka khususkan di 2 hari itu dalam 1 tahun mereka untuk bermain-main. Artinya mereka nggak kerja, mereka nggak melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya pada hari-hari biasa. Mereka di situ untuk bersenang-senang, bermain-main di 2 hari raya itu. Atau di 2 hari tersebut. Kemudian Nabi datang ke Madinah, mereka masih seperti itu. Dan selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad abdalakumullahu bihima khairam minhuma." Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari raya itu telah Allah ganti dengan yang lebih baik dari 2 hari itu, yaitu 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya Idul Fitri dan Idul Adha itu juga hari yang untuk bergembira, hari untuk bersenang-senang, untuk menunjukkan kebahagiaan, kesenangan di hari tersebut. Karena 2 hari ini adalah 2 pengganti dari 2 hari penduduk Madinah sebelumnya yang mereka juga bersenang-senang di 2 hari tersebut. Tetapi diganti, kalau dulu namanya itu Yaumun Nairus dan Yaumul Maharjan, kemudian diganti yang satu Yaumul Aid, yang satu Yaumul Adha atau Idul Fitri, Yaumul Fitri dan Yaumul Adha atau Idul Fitri dan Idul Adha sebagai pengganti dari 2 hari penduduk Madinah yang mereka bersenang-senang di 2 hari tersebut. Hadirin rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa kita di hari itu disunnahkan untuk memperlihatkan kegembiraan. Jangan bersedih di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lupakan masalah-masalah yang seandainya kamu punya masalah, lupakan sejenak permasalahan itu dan perlihatkan bahwa kamu sedang bergembira di hari tersebut. Sehingga kita katakan pada pertemuan sebelumnya, di hari ini pada hari Idul Fitri kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu kan salah satu tujuannya adalah agar umat Islam nggak ada yang bersedih karena nggak makan, nggak minum. Karena sebagian umat Islam itu hari-hari ada yang senantiasa bersedih karena kekurangan makan, kekurangan minum. Ada umat Islam yang kondisinya seperti itu. Mungkin kebanyakan kita yang ngaji di sini nggak pernah merasa 1 hari pun kelaparan karena kehidupan keluarganya baik-baik saja, meskipun tidak sangat kaya, tetapi cukuplah meskipun hanya sekedar makan misalnya 1 hari 1 kali atau 2 kali, kita rata-rata bisa untuk melakukannya. Tetapi jangan menutup mata adanya sebagian umat Islam di tempat yang lain itu yang
mengalami hal yang sangat buruk. Yang untuk makan saja mereka bingung dalam sehari-hari. Makan hari ini, nanti apa yang dimakan, apa yang dimasak, itu belum ada. Itu ada orang yang kondisinya seperti itu. Kalau kita nggak pernah jalan-jalan, mungkin kita nggak tahu. Atau kita nggak melihat berita, mungkin kita nggak akan tahu. Kita misalnya cukup duduk di rumah kita melakukan aktivitas tanpa melihat kondisi umat yang lain, orang yang lain, tidak peduli dengan orang lain, kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi apabila kita mau melihat, kita mau datang ke tempat-tempat terpencil, atau kita datang ke tempat-tempat orang-orang yang miskin, mereka sebagian umat Islam ada yang mereka tinggal di bawah kolong jembatan, di antara mereka ada yang nggak punya rumah, tinggal di jalan-jalan. Banyak di antara umat Islam ternyata mereka umat Islam juga, dan mereka tempat tinggal nggak punya. Kadang kita melihat di jalan mereka tidur di depan toko, kadang mereka tidur di jalanan, kadang mereka nggak makan sampai kurus kering berhari-hari. Kadang mereka meminta-minta di jalan karena kelaparan dan seterusnya. Yang seperti itu jumlahnya banyak. Di kota-kota banyak keadaan orang Islam yang masih dalam kondisi seperti itu. Meskipun di sisi lain di kota juga banyak umat Islam yang kaya raya. Nah, ini sesuatu yang memprihatinkan kalau kita melihat yang seperti itu. Di hari raya umat Islam dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu lil fuqara wal masakin dan seterusnya dari asnaf yang 8. Asnaf yang 8. Termasuk diantaranya adalah al fuqara wal masakin. Mereka diberikan zakat agar pada hari raya mereka nggak mikir hari ini makan apa. Agar mereka itu bergembira pada hari itu karena mereka sudah melimpah, sudah ada pakaian yang mereka beli untuk hari raya, pakaian baru, sudah ada makanan yang mereka persiapkan, anak-anaknya juga sudah dibelikan pakaian, sudah dibelikan kue-kue, jajanan dan sebagainya pada hari raya itu. Gembira kalau kita setiap datang ke rumah pada hari raya kalau di tempat kita tradisinya kan sudah tersedia berbagai macam makanan, bukan hanya satu macam makanan tetapi berbagai macam makanan. Itu yang semuanya adalah untuk menunjukkan kegembiraan, dan memang dianjurkan untuk menunjukkan kegembiraan itu. Dan Idul Fitri dan Idul Adha memang hari untuk menunjukkan kegembiraan, karena pada asal usulnya dikatakan dalam hadis ini sebelumnya sudah ada hari kayak begitu pada umat sebelumnya, artinya sebelum Islam datang sudah ada hari-hari di mana mereka bergembira pada hari tersebut, tetapi hari itu kemudian diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha dengan fungsi yang mendekati sama, yaitu yaitu hari untuk menunjukkan kegembiraan. Hanya saja dalam Islam kemudian diisi dengan berbagai macam amalan-amalan soleh seperti sholatul Id. Ada yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berulang-ulang, 2 hari ini berulang-ulang setiap tahun. Idul Fitri setiap tahun datang, Idul Adha setiap tahun juga datang. Dan senantiasa keduanya itu berkaitan dengan momen ibadah. Idul Fitri setelah kita beribadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Idul Adha terkait dengan masalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan. Maka ketika seseorang telah sempurna melaksanakan ibadahnya, maka mereka menunjukkan kegembiraannya. Sudah selesai untuk melaksanakan ibadah
puasa secara sempurna, mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal ketaatan, maka mereka bergembira. Tapi kegembiraan nggak boleh dilakukan dengan melakukan kemaksiatan. Ini yang apa? Yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Ketika mereka bergembira pada malam hari raya Idul Fitri, ternyata mereka malah mabuk-mabukan. Mereka malah berjudi, mereka malah bersenang-senang. Antara laki-laki perempuan, misalnya remaja, remaji, mereka jalan-jalan kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan. Itu bukan kegembiraan yang diajarkan di dalam Islam. Kegembiraan di dalam Islam yang menunjukkan gembira karena telah melakukan amal kebaikan selama di bulan Ramadan, maka itu adalah sebuah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan berbagai macam kemaksiatan. Demikian juga pada hari raya. Pada siang harinya kita gunakan untuk silaturahim, untuk sholat Id dan berbagai macam amal kebaikan yang menunjukkan kegembiraan kita. Bukan kegembiraan itu kemudian diluapkan dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Ketika Ramadan dia tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah, kadang puasa, kadang enggak puasa sama sekali. Tapi begitu malam takbiran, dia kemudian menunjukkan kegembiraannya berlebihan dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah, ini memprihatinkan dan harus dicegah hal yang seperti itu. Nah, kegembiraan umat Islam adalah kegembiraan yang terkontrol, artinya yang tidak melanggar syariat Islam, tetap dalam koridor hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tidak gembira mengikuti hawa nafsu. Kita lanjutkan kembali. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala minas sunnati ayakhruja ilal aidi masyian, rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Qala wasdawuh sapa Ali, minas sunnati iku setengah sangking sunnah Nabi, ajaran Nabi, ayakhruja ayakhruja yen to metu sapa wong ilal aidi maring Id, maksudnya ila musallal Id, tempat pelaksanaan sholat hari raya, masyian halih wong kang melaku. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Nah, rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, di antara sunnah apa kalau dalam hadis artinya ajaran, seperti yang sering kita sampaikan. As-sunnah artinya adalah as-syariah. Di antara ajaran Nabi adalah seseorang keluar menuju tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan berjalan kaki, masyian. Ini menunjukkan kita dianjurkan keluar untuk melaksanakan sholat Id itu secara berjalan kaki. Nah, dengan berjalan kaki. Nah, meskipun kita punya mobil atau kita punya sepeda motor, punya sepeda, dianjurkan kalau kita berangkat untuk melaksanakan sholat hari raya, itu kita melakukannya pergi dengan berjalan kaki. Kenapa? Takfiran lil ajr, untuk memperbanyak pahala. Karena kalau kita berjalan kaki, setiap langkah dari langkahan kaki kita itu akan dihitung sebagai kebaikan, sebagai pahala. Kalau kita jalan kaki, kan ada langkahan-langkahan. Kalau kita naik mobil, berapa langkah itu? Nggak ada langkahnya. Jadi, Allahu a'lam. Tetapi Nabi di sini mengajarkan agar kita
ketika berangkat untuk melaksanakan sholat Id itu melakukannya dengan berjalan kaki dalam rangka menambah pahala. Para ulama menjelaskan itu takfiran lil ajr, dalam rangka untuk menambah pahala. Karena akan kalau naik kuda, kalau dulu naik kuda atau naik unta, itu akan berbeda pahalanya apabila seseorang berjalan pergi ke masjid atau pergi ke tempat sholat itu dengan berjalan kaki. Semakin jauh maka semakin banyak pahalanya. Tetapi jangan kemudian mentang-mentang semakin jauh banyak pahalanya, kemudian kamu perginya lewat jalan yang jauh sampai di musola tempat sholat sudah ketinggalan sholat misalnya. Jadi mau sholat di situ misalnya muter dulu ke Pare sana, muter-muter ke sana sampai ke sana biar pahalanya banyak, jalan kaki lagi. Sampai di tempat sholat sudah bubar sholatnya. Bukan seperti itu juga, tetapi maksudnya di sini dalam rangka untuk memperbanyak pahala tadi, kita pergi ke tempat sholat dengan berjalan kaki, tentu dengan perkiraan-perkiraan. Karena yang inti itu bukan jalannya, yang inti adalah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mendengarkan khutbah. Itu yang utama, bukan jalannya itu. Tapi jalan menuju kebaikan nanti akan dinilai sebagai kebaikan, sebagai pahala. Jangan seseorang mementingkan prosesnya tetapi kemudian tujuan utamanya itu tidak didapatkan. Itu. Hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi 'idin. Fa shalla bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal 'idi fil masjid. Wa an Abi Hurairah annahum sak temene wong akeh iku asabahum para sahabat asabahum ngenani ing wong akeh apa matarun udan. Fi yaumi 'idin ing dalem dinane riyaya. Fa shalla mangka salat bihim kelawan wong akeh para sahabat sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id ing salat riyaya fil masjid ing dalem masjid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyinin. Artinya dhaif, hadis yang dhaif. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika hujan pada hari raya, pas hari raya, pas hujan. Kemudian Nabi sholat bersama para sahabat, bersama umat Islam, sholat hari raya di dalam masjid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin. Hadis ini hadis dhaif. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat hari raya di masjid karena ada uzur semacam misalnya hujan. Artinya sholatul Id itu di Indonesia ataupun di manapun itu kan ada umat Islam yang melaksanakannya di masjid dan ada umat Islam yang melaksanakannya di lapangan. Dua-duanya boleh. Kita boleh melaksanakan sholatul Id di lapangan, kita juga boleh melaksanakan sholat Id di masjid. Hanya saja kalau kita sholatul Id di lapangan, itu yang didapatkan ya hanya sholatul Id. Sholatul Id. Tetapi kalau seseorang itu sholat Id-nya di masjid, maka seseorang di masjid itu dia bisa melakukan sholat tahiyatul masjid karena dia berada di masjid. Kalau enggak di dalam masjid, kalau sholatul Id seperti yang tadi kita katakan dalam hadis sebelumnya, seseorang datang ke tempat sholat, enggak ada sholat sebelumnya, langsung sholat yang pertama adalah sholatul Id karena dilakukan di musola, di tempat sholat bisa dia berupa lapangan di tempat yang terbuka. Maka sholat Id kemudian khutbah, kemudian selesai. Nah,
Sementara kalau sholat itu dilaksanakan di masjid, maka seseorang dia di dalam masjid itu, dia begitu datang dia bisa melaksanakan tahiyatul masjid dulu, penghormatan terhadap masjid, baru nanti dia melaksanakan sholatul Id. Kemudian juga dia bisa untuk berniat i'tikaf di dalam masjid tersebut, berdiam diri di dalam masjid, itu juga dengan niat i'tikaf itu juga ada pahalanya, sehingga ada pahala double apabila dilakukan di situ. Nah, dilaksanakan sholatul Id itu di lapangan itu karena sholatul Id itu jamaahnya kan pasti membludak dibandingkan dengan sholatul Jumu'ah atau sholat-sholat yang lainnya. Karena dalam sholat hari raya itu dianjurkan bukan hanya laki-laki sebagaimana dalam sholat Jumat, tetapi juga kaum perempuan, bahkan semuanya keluar. Bahkan yang haid pun juga keluar, hanya saja mereka nggak melaksanakan sholat. Mereka keluar ke tempat itu, tetapi mereka tidak melaksanakan sholat kalau misalnya di lapangan. Nah, di situ kan kalau masjid sudah jelas tidak muat. Bahkan di masjid kita pada umumnya juga tidak muat apabila pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sehingga apabila dilakukan di tempat yang terbuka itu akan lebih mencukupi, dan syiar kegembiraan itu juga akan semakin terlihat. Tetapi pada dasarnya sholatul Id bisa dilakukan di masjid dan juga bisa dilakukan di tempat terbuka yang bukan masjid. Sebagaimana di sini dinyatakan dalam hadis ini bahwa Rasulullah ketika hujan maka Rasulullah bersama sahabat sholat hari rayanya di dalam masjid. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan bab sholatil Idain dan kita akan masuk pada bab sholatil kusuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan umur yang panjang sehingga kita bisa terus memperbanyak kebaikan-kebaikan dan ketaatan hadir dalam majelis ilmu. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.